Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Halil Prabani dengan NIM 101092 400 009. Di sini saya akan membahas materi mengenai gelombang datar pada ruang bebas. Ya, gelombang datar dalam ruang bebas. Di sini di PPT ada dua soal atau tiga ya? Dua soal yang tapi disuruh jelaskan dua soal ya. Tiga soal tapi disuruh jelaskan dua soal. Nah, untuk soalnya itu seperti ini ya. Bentar. Nah, di sini soalnya menggunakan bahasa Inggris ya, tapi saya di sini, nah ini untuk soalnya nih. Nih, tapi saya di PDF saya menggunakan bahasa Indonesia ya. Nah, nomor satu itu dia ini adalah persamaannya yang digunakan di contoh satu. Kemudian ada nomor dua nih. Ini, dia menggunakan, tapi kalau untuk PDF dia menggunakan bahasa Indonesia. Nah, untuk persamaan satu ini, nah, dia kan menggunakan persamaan ini ya. Nah, ini adalah hubungan antara medan magnet dan eh, medan magnet dan medan listrik pada gelombang yang berjalan di ruang bebas gitu. Nah, kedua itu yang bagian ini tuh dia dari domain pasor atau kompleks yang diubah menjadi domain waktu. Ini domain waktu. Sebenarnya mencari ini sih, kuensi ini sih. Nah, untuk ketiga itu persamaan yang di sini itu dia time domainnya. Nah, guys, langsung aja ke ini ke soalnya. Waduh, ini Indonesia sih. Nah, nah, soal pertama itu sebuah gelombang datar uniform plane wave merambat ke arah plus z di ruang bebas free space. Nah, diketahui ekspresi domain waktunya itu instance instantius domain untuk medan magnetik adalah A, ZT sama dengan 4 kali 10 pangkat min 6 cos 2 pi kali 10 pangkat 7 T dikurang dengan beta nol Z pada komponen AY AM ah, ampere per meter. Nah, pertama itu kita untuk soal bagian A itu dia kita menyuruh soalnya menyuruh kita menentukan konstanta fase betanolnya dan panjang gelombang lambdanya. Nah, pertama untuk bentuk gelombang itu dia pada ini adalah bentuk gelombangnya yaitu cos 2 pi dikali dengan 10 pangkat 7 T dikurang dengan beta 0 Z. Nah, untuk frekuensi sudutnya itu dari sini. Nah, ini kan rumus tadi, persamaan tadi. Nah, 2 pi kali 10 pangkat min pangkat 7 rad per S. Nah, selanjutnya kita mencari hubungan antara frekuensi sudut dan frekuensi biasa. Nah, untuk mencari frekuensi itu, kita cukup dengan menggunakan rumus F sama dengan W omega per 2pi. Nah, untuk nilai omega yang ada di frekuensi sudutnya jadi kita dapat nih di sini. Nah, ini nilainya. Nah, 2pi ya nih. 2pi kali 10 pangkat 7 rad per 2pi. Nah, sehingga tinggal coret deh. Sehingga menghasilkan 10 pangkat 7, yaitu sama dengan 10 MHz. Nah, MHz itu sama dengan 1 juta Hz. Nah, lanjut nih. Kita mencari konstanta fase betanolnya. Itu menggunakan rumus Vp sama dengan, enggak, ini. Menggunakan rumus betanol sama dengan omega per C. Nah, C itu dari mana? Vp ini adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Nah, ini persamaan ini itu didapat C ini nilainya didapat dari menurut persamaan Maxwell gelombang gitu. Nah, persamaan Maxwell gelombang. Nah, di mana itu perbandingan antara
perbandingan antara besar medan sorry. Itu apa ya? Ruang bebas, elektronik di ruang bebas, kecepatan lambat, eh, kecepatan lambat gelombangnya di ruang bebas gitu, fase gelombang. Nah, untuk rumusnya, kalau untuk dapatkan C itu rumusnya ini. C sama dengan 1/akar mu 0 dan epsilon nol. Nah, itu nilai dari ini mutlak ya. Nilainya udah ada ketetapannya. Itu adalah epsilon nol itu mu nol itu 4 pi kali 10 pangkat min 7, sedangkan untuk epsilon nol 8,854 kali 10 pangkat min 12. Sehingga C-nya adalah 2,9 kali 10 pangkat 8. Nah, kita langsung bulatkan aja nilainya jadi 3 kali 10 pangkat 8. Nah, langsung aja nih. Kita masukin nilai frekuensi sudutnya tadi 2pi 10 pangkat 7 dibagi dengan 3 kali 10 pangkat 8. Dia menghasilkan nilainya itu set 0,21 rad per meter. Selanjutnya kita mencari panjang gelombangnya. Nah, untuk panjang gelombangnya lambda itu kita menggunakan rumus lambda sama dengan C per F. Nah, langsung aja kita masuk substitusikan nilai C-nya 3 kali 8 3 kali 10 pangkat 8 per 10 pangkat 7. Untuk F-nya kan 10 pangkat 7 nih. Sama dengan 3 kali 10. Nah, kan hilang ya, sisa 10 kan satu. Kalau pembagian pangkat tuh kan dikurang ya. Nah, pangkatnya dikurang. Sehingga hasilnya 3 kali 10 yaitu 30 meter. Nah, itu nilainya. Panjang gelombangnya ada 30 meter. Gitu. Nah, ya kita lanjut di B ya. Hmm. Untuk B, kita menulis ekspresi domain waktu untuk medan listriknya. Nah, kan medan listrik itu berada di arah AX, yang berarti dia tegak lurus ya, tegak lurus dengan medan listrik dan begitu. Dan eh kayaknya dia tuh tegak lurus gitu. Tegak lurus dan gelombangnya kan mengarah pada arah plus Z, dan untuk medan magnetnya tuh dia berada di itu ya, arah I ya. Dia tuh tegak lurus terhadap arah rambat, kemudian arah medan magnetnya gitu. Seperti itu. Kan kalau kemudian langsung aja nih untuk epsilon nol, nilainya untuk etanolnya itu 377 ohm. Nah, nilainya didapat dari mana itu? Dia itu ada rumusnya. Rumusnya itu ini, akar dari mu nol per epsilon nol. Nah, untuk nilainya kan tadi sih ini 4 pi kali 10 pangkat min 7 dan 8,854 kali 10 pangkat min 12. Nah, ketika dibagi dan diakarin, itu hasilnya 377 ohm. Sehingga ampido medan listriknya E0 sama dengan etanol kali A0. Nah, untuk H0 itu 4 kali 10 pangkat min 6 ampere per meter. Ini dari sini. Itu hanya tuh. Hanya. Nah, sehingga E0 sama dengan, kali aja substitusi aja. 377 dikali dengan 4 kali 10 pangkat min 6. Sehingga menghasilkan 1,508 kali 10 pangkat min 3 volt per meter. Dibulatkan menjadi 1,51 kali 10 pangkat 3 pangkat min 3 volt meter. Gitu. Nah, untuk medan ekspresi untuk maka, jadi untuk ekspresi medan listriknya itu E ZT sama dengan 1,51
dikali dengan 10 pangkat min 3 cos dikali dengan dalam kurung 2 pi kali 10 pangkat min 7, 10 kali 10 pangkat 7 T dikurang dengan 0,21 Z pada komponen arah AZ volt per meter gitu. Oke, selanjutnya kita ke nomor 2. Ini sebenarnya nomor 2 nih. Kan di itu kan bahasa Inggris ya. Kita pakai cara saya gitu. Udah saya translate. Jadi untuk soal itu sebuah gelombang data seragam merambat ke arah positif Z. Dia rambat ke arah positif Z gitu. Di ruang bebas. Nah, amplitude medan listrik itu ES adalah 100 volt per meter dan panjang gelombangnya adalah 25 cm. Nah, pertama kita itu memastikan gelombang itu merambat ke diketahui itu gelombang itu merambat ke arah positif Z. Nah, jika E-nya sejajar dengan AX, maka H itu sejajar dengan AY. Dia itu untuk memastikan A kali Z itu searah dengan A kali, E kali H itu searah dengan positif Z. Nah, lanjut nih. Untuk soal pertama itu dia men- menyuruh untuk menentukan frekuensi gelombangnya. Nah, pertama-tama kita ubah tuh deh. Senti itu ke meter, yaitu 25 senti itu sama dengan 0,25 meter gitu. Langsung aja kita substitusikan. Nah, F sama dengan C per lambda. Nah, untuk C kita tahu ya tadi dapat dari kita menggunakan nilai dari ini ya. Dan emang nilai C itu dapat dari situ. 3 kali 10 pangkat 8 per 0,25. Sehingga menghasilkan 1,2 kali 10 pangkat 9 Hz. Yaitu kita diubah jadi giga, jadi 1,2 GHz. Selanjutnya kita mencari, sebenarnya udah selesai ya sampai sini. Tapi saya mencari lagi biar efektif. Mencari lagi itu beta neonnya itu rumusnya 2pi per lambda atau 2pi per 0,25 sehingga menghasilkan 8 pi rad meter itu fasenya ya. Nah, untuk frekuensi sudutnya itu menggunakan rumus 2pi kali f. Nah, untuk 2pi kali 1,2 dikali dengan 10 pangkat 9 sehingga menghasilkan 2,4 pi kali 10 pangkat 9 rad per sekali. Itu. Nah, selanjutnya kita mencari ekspresi kompleksnya, fasornya untuk medan listrik dan juga medan magnet. Benda faktor medan listrik itu dia mengacu ke arah AX dan faktornya merambat pada perambatannya itu E sama dengan min J beta 0 E. Untuk EZ sama dengan 100 E angkat min Z beta 0 Z AX volt per meter. Untuk beta 0 itu 8 pi. Nah, 8 pi rad. Nah, terus medan faktor dari hubungan amplitudo itu H0 sama dengan E0 per eta0 dan ke arah Y. Itu HZ itu medan listrik, medan magnet ya. HZ itu 100 per eta0 E pangkat min Z beta 0 Z AY. Langsung dibagi aja 100 bagi 377. E min pangkat min Z 8 8 pi Z di komponen AY. Nah, sehingga menghasilkan untuk H0-nya itu 0,266 2655 ampere per meter. Sehingga untuk bentuk domain waktunya itu untuk benda listrik itu kita mendapat uh, EZT sama dengan R dalam kurung 8 satuan vektor satuan EZ E kali E pangkat Z omega T sehingga menghasilkan 100 cos. Nah, 100 cos omega T dikurang dengan beta 0 Z AX. Nah, kan langsung aja kita masukin aja ya. Untuk EZ, E-nya itu ZT 100 cos dikali dengan 24 pi. Nah, kita dapat ya tadi 24 pi ya. 24. Kan misalnya 24, 2,4 sih. Iya, kan 24, nah dimasukkan sehingga misalnya dikurangi, pangkatnya dikurangi jadi 8, pangkat 8 kan gitu. Z
24 pi kali 10 pangkat 8 T dikurang dengan 8 PZ dibagi komponen AX. AX ya. Nah, sehingga kalau dikalikan dengan pi-nya juga, sehingga itu menghasilkan 100 cos 7,53 24 kali 3,14 gitu. Kali 10 pangkat 9 T dikurang dengan 25,13 Z AX volt per meter. Yang terus yang kedua itu medan magnetiknya. Medan magnetiknya itu adalah HZT sama dengan R ah, kurung lawan vektor satuan H Z E pangkat J omega T sama dengan A0 cos omega T dikurang dengan beta 0 Z pada komponen AY. Nah, langsung saja kita substitusikan nilai-nilainya. Ini kan langsung kita bulatin jadi 0,27. 0,27 cos 24 pi kali 10 pangkat 8 P min 8 pi Z komponen Y. Nah, tuh hal nol itu kita dapatkan dari sini nih. Berarti gitu. Tuh HZ langsung aja kita kali kalau dikalikan dengan pi-nya numeriknya gitu. Itu 0,27 cos 7,5 24 kali ini pi 7,53 kali 10 pangkat 9 T dikurang dengan 25 kali 25,13 Z pada komponen AY ampere per meter. Begitu. Hmm. Oke, sekian dari saya. Mungkin bila ada salah atau kekurangan dari penjelasan saya mohon maaf. Saya Halil Rabani dengan info 109 9240009 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.